ada lagi yang baru-baru ini viral teman-teman, yang menghina dan mengejek-ngejek, mengolok-olok gambar Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Jadi teman-teman, kita tonton teman-teman bagaimana isi dari video tersebut. Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya. Jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo di Kipro, ya. Cukur, woi, cukur. Teman, isi daripada video yang dilakukan oleh Ratu Entok. Di teman-teman, banyak pihak yang melaporkan akun tersebut dan pihak-pihak yang akan melaporkan Ratu Entok. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Swangro Lumban Batu, Sekretaris Damki Sumatera Utara, beserta dengan abang saya, Bang Ranto Sibarani, begitu juga dengan kakak saya, Mesta Naibaho, ada juga Korwil GMKI, Arion Pasaribu. Ini bagian dari Gamki semua. Kami datang kemari yang pertama membuat laporan soal Ratu Entok yang sedang viral saat ini, yang buat konten yang tidak wajar. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Yang pertama itu soal IT, yang kedua penistaan agama dan juga SARA begitu ya. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu dia. Ya, kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menghargai. Pihak kepolisian terutama kepada Polda supaya laporan kami secepatnya diproses. Pertama ada bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong, kenapa diupload, kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal, nggak mungkin dia tidak kenal semacam public figure, pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu, tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai, Bang, atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Iya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai, Bang, begitu dia. Ya itu termaktub, itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah, menunjukkan begini-begini, potong rambut katanya. Nah, emang cuma itu aja yang gondrong begitu. Nah, jadi jangan dia beralasan saya searching di Google laki-laki rambut panjang itu yang keluar. Sementara yang kita searching nggak itu juga yang keluar begitu dia. Nah, jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang buat klarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf. Malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya, dia harus minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan dirinya begitu. Sebenarnya kami secara terbuka sudah memberikan peringatan kepada akun TikTok saudari atau saudara Ratu Entok ini. Tapi yang bersangkutan malah berkelit dan mengaku videonya dipotong-potong. Padahal kami sudah melakukan tangkapan layar videonya secara utuh, walaupun beliau sudah menghapusnya atau menurut di Ratu Entok itu sudah dihapus oleh akun TikTok. Tapi kami sudah punya tangkapan layar utuh soal video tersebut. Nah menurut kami yang bersangkutan ini, terlapor ini, itu mencibir dengan menunjukkan gambar ya. Jadi gambar yang menyerupai dan mirip dengan yang diakui ketuhanannya oleh umat Kristen. Dan mencibir, itu jelas ya mencibir. Jadi yang bersangkutan lewat akun TikToknya mengklarifikasi dan membela diri bahwa dia tidak tahu itu gambar siapa.
dan kemudian dia membela diri bahwa dia melakukan googling tokoh agama berambut panjang. Nah, kami googling, ternyata tokoh agama berambut panjang itu tidak satu pun keluar gambar yang menyerupai Yesus Kristus. Tapi ternyata ketika kami menggunakan kata kunci Yesus, gambar yang mirip dicibir oleh Ratu Entok itu yang keluar. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya Ratu Entok tahu gambar siapa yang dicibirnya dan dipertunjukkannya lewat akun TikToknya. Jadi laporan kami ini sebenarnya tujuannya adalah pembelajaran bagi kita seluruh umat beragama untuk saling menghormati agama apapun yang diakui dan sah di Indonesia ini. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Kenapa kami harus melapor? Karena ini bentuk edukasi kami bahwa negara ini adalah masih negara yang plural, artinya kita semua diakui sama derajatnya di mata negara. Jadi kami berharap untuk kepolisian juga bisa segera memberikan hukuman agar ada efek jerah, agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Karena hal-hal seperti ini sepertinya simple, tapi sebenarnya ini bisa membelah-belah bangsa kita. Artinya agama adalah hal-hal yang sensitif. Suku, agama, warna kulit juga itu adalah hal-hal yang sensitif. Jangan hanya karena satu orang oknum kita ini bisa terpecah belah. Jadi kami berkewajiban untuk melakukan ini, melaporkan ini, memberikan efek pelajaran juga kepada pelaku. Nah, kami melaporkan pelaku, jadi tidak ada unsur sara yang akan kami perbuat di laporan kami. Semoga Ratu Entok bisa belajar bahwa moderasi agama itu penting, saling menghormati itu adalah penting. Karena Indonesia ini kita harus mempunyai kerukunan umat beragama, karena Indonesia ini akan lebih berwarna ketika kita saling rukun. Mungkin itu sampai. Terima kasih. Inilah puncak dari kekesalan kita kepada dia, supaya dia sebagai public figure itu lebih bersikap, berpikir dulu sebelum bertindak. Karena tindakan dia melakukan membuat konten itu sangat menyakiti hati kita ya. Kalau dia menyatakan itu dia tidak tahu siapa yang dia uploadnya itu, siapa yang foto, siapa yang tunjukkan dia itu, tidak ada rasa pun di manusia di dunia ini tidak mengenal foto Tuhan Yesus. Jadi apapun pembelaan dia menyatakan dia tidak kenal dengan foto itu sangat mustahil. Karena semua manusia biarpun dia ke agama Kristen pasti mengetahui gambar itu. Jadi menurut kami itu adalah unsur kesengajaan dari dia untuk menistakan salah satu agama di Indonesia ini. Terima kasih.